Wali, SMK Raja Pola, dan SMK Panjalu ya sudah bisa berkenan untuk menerima pembekalan dari Pak On dan Pak Hoki terkait pekerjaan maintenance BPS dari Nokia Solution. Untuk mempersingkat waktu, mangga Kak Ono bisa langsung di mentorin Pak anak-anaknya, dikasih motivasi. Ya udah. Selamat sore semuanya, Pak Oki, Pak Dadang, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bikin survei dulu ya. Silakan ditulis di chat nih hasil surveinya. Saya pengen tahu umur Anda, kecuali Pak Oki, Pak Dadang ya. Umur Anda berapa sekarang? Tolong ditulis di chat. Kita pengen tahu yang paling muda berapa tahun, yang paling tua berapa tahun. Oke, ini survei membuktikan 21. Oke, 20. Oh, ada yang 29. Oke, enggak masalah. Oke, ada lagi yang paling muda berapa tahun? 25, 20, 26, 29 berarti yang paling tinggi. Ada yang 19 tahun, buset. Oke, jadi range-nya ada 27, 18. Oke, jadi dari 18 sampai sekitar hampir 30 tahunan. Pengalamannya pasti beda-beda nih ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini kan urusannya panjat tower yang teknik pertama. Asumsi saya semua udah bisa manjat tower nih. Iya. Kalau nggak bisa manjat tower kan kerjaan ini nggak dapat ya. Yang kedua, saya pengen tahu selain manjat tower, keahlian apa Anda yang paling keahlian apa yang istimewa yang ada di Anda gitu. Misalnya selain panjat tower bisa nyolokin kabel LAN atau apalagi gitu. Silakan ditulis lah. Ditulis apa bicara ini, Pak? Tulis aja biar santai, kalau bicara ribut ntar. Tulis aja. Siap, Pendek siap. aja yang paling ahli naon. Tuh, pengen tahu aja. Biar semua tahu inilah. Pak Bayu 27, tadi yang 29 sahat Pak Gian ya, Darmawan. Ini mah guru merenya. So, tidak ada yang nulis. Jadi kalian masa cuma panjat tower aja? Era merenya. Sok lah kalau mau ngomong, kalian apa? Tapi kayaknya, sambung kabel F. Wah, ini yang keren nih. Mas Triana Putra, sambung kabel FO. Eta. Ini harganya mahal pisan soalnya. Sebenarnya pernah diagnosi Pak Muhammad Agung. Nah, ini udah mulai jago. Oke, ada lagi. Kalau NOC ini bukan orang sembarangan juga biasanya. Nggak banyak yang punya kalian seperti itu. Interkoneksi link, sambal kabel FTTH. Rata-rata orang FO nih berarti sebenarnya ya. Oke. Jadi orang-orang FO nih banyak ya Pak Dadang, salah pilih. Nggak tahu benar juga sih. Jadi udah bisa fiber optik, udah gitu bisa panjat tower. Oke. Dadang Mulyana, admit aja ya. Sekarang saya kira-kira cara berpikir saya kira-kira gini lah. Saya bisa naik banget kirim kabel tuh kan pada FO semua sekarang mah ya. Nih saya ngomong jujur terus terang aja ya. Saya jujur dulu lah. Dibandingin Anda semua, saya kalah sebenarnya. Saya nyambungin FO udah nggak bisa. Kemarin nyobain berapa kali sama Malik, kagak nyambung-nyambung tuh kabel FO, motongnya miring-miring melulu. Nggak bisa motong lurus, mungkin udah tua kali ya, jadi nggak bisa motong lurus, hasilnya miring-miring melulu, akhirnya kabel FO nggak pernah tersambung, itu satu. Terus naik tower, saya juga udah kalah sama Anda semua, saya udah nggak berani naik tower sekarang mah, soalnya tangan udah pernah patah. Jadi saya nggak berani naik tower, kalaupun saya naik tower paling 1 stack, 5 meter. Guys, udah gitu suruh ngangkat antenanya juga nggak bisa, berat. Jadi saya udah kalah sama Anda. Jadi kalau Anda lihat langsung dari sisi saya sendiri, saya emang nggak ada apa-apa dibandingin Anda semua sih. Itu satu. Oke. Cuman yang perlu pengalaman saya lebih jauh daripada pengalaman ngacoblak merenya. Nah, mungkin gini yang ada di kepala saya teh. Ini ngomong terus terang dulu, nggak banyak orang di Republik ini yang bisa manjat tower.
jujur. Nggak banyak orang di Republik ini yang bisa nyambungin kabel FO. Itu 2 aja udah langka. Nah, dari sisi kerjaan, belum lagi tadi ada yang kerja di NOC ya, saha teh. Muhammad saha tadi teh. Agung Ramdhani. Agung. Ya. Oh iya, Muhammad Agung. Itu di NOC. Itu langka pisan, Jadi saya teh ngomong sama orang IDC aja, orang IDC selalu nanya sama saya, "No, punya orang nggak?" Kemarin aja saya share lah mukanya si Michael. Michael, nih. Michael Takeuchi. Nih orangnya nih. Ini saya ini ya. Nih, kemarin ketemu di IT Camp, Michael. Michael ngomong simpel-simpel aja, Michael ngomongnya. Gue nyari orang dong. Michael umurnya sekitar tadi yang umur hampir 30-an lah, 20 sekian, 25-an kali ya. Michael umur sama Anda nggak beda jauh. Terus dia ngomong sama saya, gue nyari orang dong buat kerja di NOC kayaknya di jaringan. Oke. Pertanyaannya cuma simpel aja. Dia pengen yang bisa langsung kerja, terus dia pengen yang ngerti routing, dia pengen yang ngerti VLAN, cuman gitu aja pertanyaannya. Nggak banyak orang yang bisa jawab. Itu aja orang nggak bisa jawab banyak gitu ya. Jadi Anda orang istimewa. Yang perlu Anda sadar bahwa Anda orang istimewa, tidak banyak orang yang bisa mampu seperti Anda semua. Itu yang satu. Yang kedua, kalau mau stuck di situ doang, Anda masih hidup sih. Sampai tua juga masih bisa. Karena terutama fiber optik kan masih panjang nih hidupnya kalau fiber ya. Kalau bisa splicing fiber masih panjang hidupnya. Naik tower juga akan panjang, tapi makin lama makin ke pinggir-pinggir nih ceritanya. Soalnya makin ke di kota, towernya mungkin makin pendek. Soalnya kita akan pakai microcell kan kemungkinan besar. Jadi tower-towernya akan makin pendek, tapi tetap dibutuhkin. Soalnya tidak banyak orang yang bisa naikin antena, nyolokin kabel ke antena, itu nggak banyak orangnya. Jadi kerjaan Anda sih saya yakin nggak masalah. Tinggal masalah karir ke depannya. Mau tetap naik tower atau kita mau yang lebih dahsyat. Oke, naik tower tetap pasti aman. Dari sisi keamanan karir sebenarnya aman. Naik tower sama fiber optik aman. Kalau bisa belajar fiber optik tuh itu jadi plus banget. Nah, contoh yang kita lihat, contohnya ini Michael aja lah, contoh Michael. Michael itu levelnya tadinya kan cuma ngeset routing mikrotik. Dan dia kan juara pertandingan mikrotik. Hari ini dia lagi nyelesain S1-nya, itu satu, jadi dia naik kelas, tadinya SMK, terus juara mikrotik, terus ditarik sama anak-anak jaringan, ISP, segala macam, kemudian dia nelusin S1-nya, dan sekarang dia udah mulai pegang ISP. Jadi yang terjadi dari situ adalah, dia bukan hanya jago di skill, mulai masuk ke manajemen dan dia mulai ngoperasiin si ISP-nya. Nah, harapan saya kira-kira dalam sederhananya ya, kalau Anda berkarir, tolong lihat orang-orang yang seperti Michael seperti ini, jangan lihat seperti Ono lah, Ono udah tua. Ngelihatnya Michael seperti ini, dan ini bukan orang sembarangan banget. Walaupun muda, dia juga karirnya bagus juga, bagus banget kalau saya bilang sih. Dan orang seperti ini yang bisa jadi panutan arahnya ke arah mana kita nantinya. Tapi inti yang paling sederhana adalah kita harus jadi yang terbaik. Michael contohnya dia juara akan jadi terbaik ya. Tapi dia terus belajar sampai S1-nya. Ini Michael. Satu lagi saya kasih lihat lagi yang lain ya. Mungkin tahu Artaf ya? Arifal ya? Artaf mungkin tahu ya. Tuh Dadang tahu tuh. Arifal. Apa sih? Dwi Sentosa kalau nggak salah. Sentosa. Ini satu lagi lah. Contoh lagi yang lain. Ini orangnya. Umurnya juga mungkin nggak beda. Umurnya berapa si Arifal ya sekarang ya? Kayaknya di atas Michael. Di atas Michael. Kayaknya udah dekat-dekat 30 tahun sih. 27 ya, udah ada segitu lah. Nah, Arifal ini yang kenalin pertama kali ke saya Dadang juga sih. Jadi Arifal pertama Dadang, waktu itu dia masih SMP kalau nggak salah ya. SMP kelas 1. SMP kelas 1. Waktu saya pertama kali ketemu Arifal SMP kelas 1. Cuman beda sama Anda ya. Anda itu kan naik tower urusannya. Kalau Arifal dia tukang ngoprek bikin antivirus. Oke. Jadi kejadiannya di
belum di Soreang, belum sampai Soreang itu pokoknya Bandung Selatan lah ya. Di Banjaran. Banjaran. Saya di Banjaran, kita ada acara, Arifal datang, waktu itu saya lagi dikejar wartawan. Udah gitu, saya ngobrol sama Arifal bentar. Pas ngobrol, nih anak bukan orang sembarangan nih. SMP saya udah tahu langsung nih anak bukan sembarangan karena dia bisa bikin karya. Jadi kalau saya ngelihat seseorang biasanya saya lihat karya. Dia bisa bikin apa sih gitu. Kalau cuman bisa make apa, iya semua orang lebih gampang itu belajar. Kita bisa make. Tapi kalau udah bisa bikin itu sesuatu banget. Nah, Arifal itu bikin antivirus. Saya ngobrol bentar, ini bukan orang sembarangan. Pas waktu itu lagi acara seminar segala macam, ada wartawan lagi ngejar saya. Terus saya bilang sama wartawannya, lu pada jangan ini saya lah, jangan wawancara saya, percuma wawancara saya. Mendingan wawancara nih anak nih, si Arifal, SMP loh. Diwawancara sama wartawan, udah gitu langsung dia mulai naik ke atas kan. Dan dia akhirnya nyelesain S1, S2, S3-nya juga selesai, kalau nggak salah S3-nya terakhir di Beijing ya, di Cina ya. Dan terus gabung, kalau nggak salah terakhir di ITB dia gabung atau di mana ya? Jadi ITB Pak. Di ITB kan jadi dosen ya? Iya. Nah, jadi dosen ITB. Waktu dulu yang setahu saya orang tuanya adalah jualan pulsa. Jadi orang tuanya jualan pulsa. Dia bisa sampai level itu, dan ini contoh-contoh orang yang keren-keren tuh kayak gitu. Jadi harapan saya yakin Anda semua bisa. Apa yang Anda punya sekarang sudah luar biasa, bisa naik tower, bisa FO, segala macam luar biasa. Kalau bisa sampai seperti Michael, oke. Tapi kalau kita bisa lebih dahsyat lagi, bisa berkarya seperti Arifal ini, juga oke juga. Jadi dua-duanya oke, nggak ada yang jelek, dua-duanya bagus juga. Jadi kira-kira arah ke depannya kira-kira gini. Gitu. Nanti kalau kita mau diskusi, silakan diskusi. Sementara saya tutup dulu, sekian dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya kembalikan pada Pak Dadang sama Pak Hoki. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Oke, Pak Hoki, lanjut aja Pak. Ya, saya izin kasih paparan ya. Udah keluar ini? Sedang. Berat ya Pak. Nggak berat, bisa dikasih tahu kan. Tampil nggak, Oi? Udah. Tampil ya? Tampil Pak, tampil. Ya, saya mengucapkan dulu terima kasih buat Kang Ono ya. Tadi sudah dikasih pembekalan awal gitu ya. Dan ini kerja bersama yang luar biasa. Tadi juga disampaikan bahwa teman-teman Anda semua ini adik-adik juga ya. Sama orang luar biasa, orang istimewa. Jadi kita bisa bergabung. Ini juga saya bikinnya mendadak juga ya, tapi semoga bermanfaat. Tentu saya gabungkan beberapa presentasi yang biasa saya sampaikan, bahwa pembekalan ini sangat berguna, khususnya tadi dari Kang Ono, jadi kita memberi semangat untuk kemajuan bersama. Ini beberapa foto-foto yang dikirimin Kang Dadang ya. Mungkin saya juga mau menyampaikan bahwa saya coba mulai dengan melakukan bahwa mulai saat ini kita perlu menyadari kemampuan diri kita dan orang lain, agar dapat bersinergi nih, melengkapi satu dengan sama yang lainnya, termasuk tadi Kang Dadang juga kan bisa mempertemukan kita nih, menyatukan kita ya. Saya loncat ke bawah bahwa konsep nanti ini paparannya saya kasih, boleh dikasih ya Dang, nanti dibagiin aja, Dadang bisa share kan, supaya saya nggak detil-detil amat, yang penting tahu lah seperti itu, bahwa konsep pentahelix ini menggabungkan ya peran akademisi, badan usaha, akademisinya udah pasti ada Kang Ono karena wakil rektor di institut ya, ITTS ya, di Institut Teknologi Tangerang Selatan, ada akademisinya. Terus badan usaha tentu saya karena di bisnisnya juga. Kemudian komunitas ya, kita juga bagian dari komunitas. Pemerintah nanti kita ajak beberapa pemerintah, memang kayak kemarin kita mengadakan IT Camp pun ada pihak pemerintah. Kemudian media, saya juga mempunyai media ya, ada Biskom dan ada Gue Tilang. Tentu bertujuan mengembangkan inovasi pengetahuan yang memiliki potensi bertransformasi menjadi produk ataupun jasa yang bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat. Tadi juga Kang Ono udah memotivasi kita untuk menciptakan produk-produk. Kita nggak usah memaksakan, tapi harus berpikir memang kita punya kemampuan dan bisa ke sana. Terus kalau saya memang banyak sekali ya organisasinya, saya beruntung diberi kesempatan banyak ya menjadi ketua umum di Aptiknas ya, ada mendirikan juga tadi Gue Tilang dan sebagainya. Nanti nggak saya detilin, tentu menjadi juga bagian dari RTP ya, Raihan Teknologi Pratama bersama Kang Dadang dan Kang Ono. Kang Ono sebagai komisaris, saya juga komisaris, Kang Dadang sebagai direktur utamanya, ada Mas Andi yang
nggak bisa gabung di sini sebagai direktur. Tentu kita bangga dengan Kang Dadang yang bisa mengaitkan kita semua. Sebagai informasi bahwa Aptiknas sekilas saja bahwa didirikan 2017, tapi sebelumnya di Apkomindo yang sudah usianya 31 tahun ya. Jadi ini organisasi yang sangat besar. Ini justru potensi yang dilihat oleh Kang Dadang sehingga bisa bergabung ya antara saya, Kang Ono, dan Kang Dadang, ada Pak Andi, dan tentu teman-teman ini adik-adik bisa bergabung di sini juga. Bahwa nanti jangan kaget juga kalau ada foto-foto saya ada di dalam tahanan ya, saya pernah dikriminalisasi, ditahan, Kang Ono juga pernah besuk. Saya santai aja ya meskipun ditahan 43 hari karena perjuangan di masalah organisasi, tapi ya itu adalah sebuah proses, tentu tidak perlu disesali karena akhirnya saya malah mendirikan kantor hukum dan belajar hukum lagi. Jadi belajar lagi kuliah, saya mau kuliah lagi di semester 5 di usia saya yang 60, saya seumuran dengan Kang Ono nih. Seperti itu, dan organisasinya nih ada di 29 DPD, keren banget lah. Jadi teman-teman adik-adik ini bagian juga nanti dari bagian Aptiknas ya, karena jaringan kita ada di 29 DPD dari Aceh sampai Papua, produknya juga aktivitasnya banyak dari sistem integrator, software developer dan sebagainya, termasuk robotik dan lain-lainnya. Kemudian memang Aptiknas ada 5 fokus di digital talent, di cyber security, di smart city, di industri 4.0 dan di marketplace. Tentu ini bagian dari ICT dan teman-teman yang di sekolah di SMK sebuah keberuntungan karena orang sekarang semua pakainya di ICT ini. Ini sebagainya event-event dengan Pak Sandiaga, juga dengan Pak Kang Emil ya, Gubernur Jawa Barat dan juga Gubernur Jawa Tengah, saya cepat aja juga. Kemudian event-eventnya selama pandemik juga tetap berseminar dengan webinar karena kita terus aktif ya. Kemudian juga kita mengumpulkan produk-produk dalam negeri, ada portalnya Aptiknas App ID ya, benar-benar mengumpulkan supaya menjadi pahlawan di negeri ini. Jadi tadi juga Kang Ono menyampaikan kita harus menciptakan, meskipun kita belajarnya sekarang manjat dulu ya, tapi kan mempunyai mentor-mentor, mungkin dari Kang Ono bisa belajar tentang teknologinya, dari saya bisa belajar dari di sisi bisnisnya, kita tidak mentok hanya manjat tower ya. Kemudian juga ini produk-produk teman-teman di produk-produk lokal apps-nya. Master Data juga ada platform untuk digital transformasi di Pemda, di desa, di dunia usaha. Juga mempunyai lembaga sertifikasi. Nanti juga mungkin Kang Dadang kita juga bikin nih sertifikasi ya, pada saatnya mungkin panjat-manjat juga memanjat kita bikin nih sertifikasinya, karena saya juga mempunyai lembaga sertifikasi di bidang SDM TIK. Termasuk juga kerjasama kan mereka meskipun BRI Corporate University pun melakukan sertifikasi di LSP SDM TIK. Selain dari itu juga ada mendirikan juga LSP di bidang pers, makanya kita pasti akan banyak kegiatan nanti, kegiatan-kegiatan kita juga mungkin didokumentasikan juga dipublikasikan. Kegiatan-kegiatan lainnya saya juga belum lama ini mengadakan kegiatan pameran, tentu juga disupport pemerintah. Tadi yang saya sebutkan kita berkolaborasi juga dengan pemerintah, ini Menteri Dalam Negeri Pak Tito ya, juga mendapatkan penghargaan bahwa kita emang peduli dengan Smart City, program salah satu program dari Aptiknas. Pak Menteri juga mampir di stand Aptiknas, merupakan kebanggaan juga buat kita karena masa pandemik yang lalu kita nggak bisa offline ya, sekarang sudah bisa offline. Kegiatan lainnya baru-baru ini juga di Solo belum saya update foto-fotonya karena saya nggak berkesempatan hadir, tapi Pak Fangki sebagai Ketua DPD DKI yang hadir di sana menjadi salah satu pembicara tentu berkaitan dengan Indo Smart City. Selanjutnya juga akan ada nanti National Cyber Security ya, yang sebelumnya ada soft launchingnya, kemudian juga dibikin webinar, udah 2 kali webinar, dan nanti yang kedepannya adalah tanggal 26-27 Oktober akan diadakan di Bidakara. Nah ini yang menarik ya, saya dan Kang Dadang nih saya tuliskan bahwa tim RTP juga melakukan transformasi digital hingga ke desa. Inilah cikal bakal kenapa akhirnya kita mendapatkan kesempatan. Kesempatan itu datang bukan karena kita hanya bisa bicara ya, kita melakukan artinya ada action, kita menarik kabel di desa-desa. Mungkin kita starting di Garut ya, sejak 16 launchingnya juga dengan Kang Ono 16 Agustus 2021 yang lalu. Kita benar-benar menarik, jadi kita punya tim dan dengan bergabungnya adik-adik tentu ini potensi-potensi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu sebelum berangkat kita berikan pembekalan supaya semangat dan kita menjaga etika, attitude kita nanti.
Dan ini bagian juga nanti ada cyber security-nya, ada gue tilang dan sebagainya, ada warkop digital. Ini juga potensi-potensi yang mungkin bisa dikembangkan nanti menjadi wirausaha. Mungkin bukan adik-adiknya, tapi mungkin saudaranya, kakaknya, pamannya, tantenya dan sebagainya merupakan potensi-potensi yang ada. Karena kita juga mempunyai cyber academy, ada lembaga sertifikasi di bidang pers, ya, profesi pers, juga ada warkop digitalnya. Ini kegiatan juga didukung oleh salah satu petinggi di Mabes Polri di Wakaldiklatnya. Dan ini sudah terjadi ya ekosistem mata rantai usaha warkop digital. Jadi ini juga sebuah potensi yang menjadikan kita nanti sebagai entrepreneur. Nah, yang menarik selanjutnya tentu ini siswa yang akan berkarya adalah yang sudah jalankan dari Kawali ya. Nanti ada Raja Pola. Ini yang kebetulan ada fotonya dari Kang Dadang ya, saya tampilkan di sini, bukan membeda-bedakan, kebetulan saya baru dapat foto ini, yang lain juga nanti berfoto. Ada SMKN Panjalu dan SMKN 1 Lembah Kawalu. Jawalu. Kawali. Oh iya, sorry kelewat Kawali. Yang pertama justru Kawali ya. Ini dari ada juga yang tadi selanjutnya yang dari Sumbar juga bisa bergabung. Nah, ini yang baru lalu IT Camp, foto-fotonya banyak tapi saya tampilkan satu ya. Jadi ini juga kegiatan positif dari Kang Ono yang sudah bertahun-tahun berjalan. Sudah ke-11 ya atau ke-seberapa kan? Keberapa ini? Tahu berapa belas lupa. Banyak lah ya tiap Harus tahun tanya ya. Ibu Ono yang tahu Ibu Ono. Iya betul. Pokoknya kita aktif. Inilah yang mempertemukan juga bibit-bibit jagoan-jagoan yang akhirnya ketemu Kang Ono, termasuk Kang Dadang pun karena aktif inilah. Jadi kita juga harus aktif ya di berbagai komunitas dan kegiatan-kegiatan yang menunjang aktivitas di bidang ICT. Nah, ini yang menarik. Kang Dadang saya tuliskan telah memberikan pembekalan tentang yang paling utama dan paling mendasar dalam adalah tentang attitude ya, sebab attitude dapat mempengaruhi kesuksesan kita ke depannya. Jadi kenapa ini penting? Jadi tolong jangan cuman kita ilmunya aja, ilmunya, tapi attitude-nya itu buruk ya, perilaku. Karena kita bisa maju, bisa berkembang, bisa dipercaya orang karena perilaku kita. Jadi itu sangat penting dan ini merupakan ujung tombak dari kemajuan kita. Kita berperilaku baik tentu akan menjadi sesuatu yang positif. Dan yang menariknya, Kang Dadang juga menjumpai orang tuanya, bagaimana orang tuanya juga terlibat, mereka tahu anak-anaknya ini akan seperti apa dan mungkin orang tuanya juga akan memberikan nasihat ya. Saya berharap tadi sudah disampaikan oleh Kang Ono, kita adalah orang-orang yang istimewa, kita adalah orang-orang spesial, jarang ya mendapatkan kesempatan ini, tapi jagalah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kalau saya sampaikan juga konsep mengubah perilaku agar karakter positif ya. Semua itu kita harus dari tadi ya, artinya dari isi hati, tekad, iman. Jadi dari pikiran kita, dari kemauan kita, dari iman kita. Jadi perlu juga ya doa ya. Maksudnya kita tuh yang Muslim ya harus sholat ya 5 waktu, yang Kristen, yang Katolik dan sebagainya, yang Buddha itu harus kita punya iman dulu karena itulah yang mengunci kalau kita ingin berbuat sesuatu kita pasti ingat bahwa kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik yang dilarang oleh Tuhan. Jadi kita berpikir, beriman, bertekad, isi hati, kemudian pikiran, kemudian putusan, kemudian sikap dan kata-kata. Jadi kita harus jaga nih kata-kata kita harus selalu yang berpikiran, berkata, bertutur bahasa yang positif. Kemudian juga tentu planning ya, take action, disiplin dan planning. Kemudian berulang-ulang membentuk karakter yang positif. Ini yang kita bentuk. Jadi kita nggak semerta-merta hanya bercerita kita hebat, kita pinter, tapi kita membentuk karakter positif. Jadi di sini saling mengingatkan kalau nanti mulai bertugas, ingat kan berangkat dengan tim ya. Jadi saling mengingatkan bahwa kita dibekali ini loh, kita punya karakter positif bahwa kita nanti menularkan seperti Kang Ono. Kang Ono selalu merendah. Oh saya mah kalah dengan kalian. Kalau ini motivasi karakter positif sehingga memberikan semangat, motivasi. Adik-adik ini punya semangat. Adik-adik juga tadi dicontohkan Michael Takeuchi, ada Alfial, Wi Santosa yang Arifal ya. Ya. Nah, itu juga merupakan potensi-potensi yang luar biasa. Itu orang-orang luar biasa. Kita mengacu ke sana, tapi jangan lupa karakter mereka juga pasti positif. Tidak semena-mena, mereka juga mau membagi ilmu, sama seperti Kang Ono mau memberikan ilmu. Akhirnya kita juga banyak tertolong dari teman-teman yang membangun nanti mungkin bisnis-bisnis kita ke depan. Jadi kembali ini sesuatu yang sangat positif yang harus dibenahi. Dan jangan lupa ya nanti juga kan tadi saya sampaikan ada foto-foto. Saya tadi kemarin sudah pesankan ke Pak Kang Dadang, teman-teman boleh foto-foto tapi tolong kalau lagi naik tower bukan foto-foto, bukan selfie kita mau pamer dan sebagainya, jangan ya.
dan itu kita mempunyai komitmen juga terhadap vendor ya, terhadap Nokia Ericsson-nya. Kita nggak bisa foto-foto sembarangan ya. Kalau mau foto-foto ya dibawa aja, kita mungkin mau kasih tahu kita untuk pemberitaan. Oke, tapi kalau di atas jangan untuk selfie, jangan untuk kita berbangga, kita pamer-pamer, karena nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pertama, kita punya komitmen, kita tidak boleh sembarangan foto, dan itu tolong dijaga ya. Jadi karakter itu juga positif. Tolong, kita mungkin tergoda ya, wah ini pertama kali nih, wah kita naik nih di ketinggian sekian, kita foto-foto dan sebagainya, padahal itu juga pertama dilarang dan itu membahayakan kita dan itu kita bisa kena sanksi. Jadi sangat penting pesan saya, tentu kalau kita mau memanjat, mau memasang, mulai mau bekerja, tolonglah berdoa dulu, minta petunjuk, minta restu ya kan, jangan sembarangan, jangan bicara sembarangan, jangan sewenang-wenang, jangan foto sana foto sini untuk selfie, tapi gunakanlah foto-foto untuk sesuatu yang positif, untuk mensyukuri. Jadi kita waktu mau foto, setiap kali mau foto, tolong ingat pesan saya. Kita mau foto ini untuk kepentingan kemajuan kita bersama, bukan untuk pamer, bukan untuk action, bukan malah gaya-gaya. Kita soal di tempat ketinggian, pamer-pamer, itu sangat pesan saya dan bukan pada per orang ya, ini kepada tim. Jadi nanti tim yang bicara, kalau dia mulai mengaur dikasih tahu ya kan. Artinya masing-masing dari kita membentuk tim ini. Kenapa dibentuk tim? Supaya saling mengawasi untuk kemajuan, bukan untuk sesuatu yang buruk, justru sesuatu yang positif. Dan saya pesankan, karena di mana-mana tuh banyak sekarang zamannya pegang handphone, ya tadi selfie-selfie yang tidak pada tempatnya. Jadi tolong, pembentukan karakter ini sangat penting, dijaga menjadi sesuatu bagian yang tidak terlepas, kita menjadi satu kesatuan. Kemudian kalau satu lagi adalah, saya menyatakan ini, selalu menyatakan yakinlah diri Anda selalu bisa rebound ya, kalau kita mungkin jatuh dalam artian mental kita ya, kita harus bangun. Dan di masalah itu kita harus melihatnya bukan sebuah hambatan, tapi merupakan tantangan, dan tantangan atau hambatan itu pasti ada peluangnya. Jadi seperti ini, mungkin tadinya takut kan, mungkin awal-awalnya nggak takut naik, akhirnya kita naik karena ini peluang, tapi tadi begitu kita tadi bisa naik pun bukan buat pamer, tapi kita merupakan peluang yang kita bisa tembus. Celah sekecil apapun, inilah kesempatannya. Tadinya nggak punya kesempatan, ini kesempatan, tapi bukan untuk kita pamer, tapi kita menyampaikan kepada teman-teman, kepada keluarga bahwa ini adalah sebuah kesempatan bisa bertemu dengan produk yang sangat keren ya. Kebetulan Nokia Ericsson ini kan maksudnya sesuatu produk yang sangat unggul sekali, dan kita diberi kesempatan untuk berkarya di sana. Jadi itu pesan-pesan saya, dan yang terakhir saya juga tampilkan ini siapa nih, saya belum tahu nih, Kang Dadang mesti kasih tahu nih. Ini namanya Adang kalau nggak salah. Adang ya, siapapun lah, pokoknya foto kayak gini boleh lah ya, karena keren ya kan apa, tapi tolong jangan di atas. Kalau di atas harus izin dulu, harus apa dulu, harus persetujuan dulu dari pimpinan, dari pihak vendornya. Jadi dalam saya sampaikan, dalam era kolaborasi maka tim PT RTP dan para siswa yang terpilih harus turut menjadi jembatan sinergi dan berkolaborasi untuk menjadi bagian dari pentahelix untuk transformasi digital bagi NKRI untuk meraih kesuksesan bersama. Sebab sukses bersama tentu lebih mulia dan lebih bermakna sesuai slogan saya. Saya selalu menyampaikan bahwa sukses bersama tentu akan lebih mulia dan lebih bermakna. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat dan kesempatan ini dijaga, dan paling penting tadi ya, menggunakan alat-alat menjalankan sesuai SOP, karena tadi peralatan itu dipakai dengan benar, baik helm, sabuk pengaman, dan sebagainya itu benar-benar dijalankan. Masing-masing tim pada saat ingin melakukan pekerjaan, masing-masing bantu mengecek, karena ini pekerjaan-pekerjaan yang sangat beresiko. Kang Dadang juga apakah sudah didaftarkan itu BPJS Ketenagakerjaan, Keselamatan Ketenagakerjaan? Sedang diproses, Pak. Ya itu harus diproses dengan baik ya, karena kita juga harus menjalankan itu. Dan saya belum melihat, Kang Dadang kan masing-masing para pekerja ini kan harus menandatangani itu kayak fakta integritasnya apa, itu harus dilengkapi dulu ya, maksudnya benar-benar menandatangani fakta integritasnya supaya mereka tidak melanggar, dan kalau melanggar itu ada sanksi-sanksinya. Mungkin dari saya itu saja, dan semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada yang mau tanyakan, kalau saya langsung ngomong aja, silakan ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan apa, biar cepat, karena saya sebetulnya jam 5 udah mesti kuliah, tapi nggak apa-apa, kita sempatkan untuk biar bisa berdiskusi sejenak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Dadang. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ini kita ini dulu nih, sapa dulu ada dari Uda Ilham dari Sumatera Barat udah gabung ya. Assalamualaikum Uda. Waalaikumsalam, Kang. Apa Gimana, kabar? sehat? Oh ya, alhamdulillah. Siap, mantap. Mungkin dari Uda Ilham mau ngasih semacam testimoni atau gimana terhadap kegiatan ini? Aduh, Sepatah dua patah kata. lanjut dulu, Kang. Lanjut Belum ya. siap. Oke, siap. Oke. Yang penting Oke. semangat ya dan tim ya. Siap. Yang penting kompak aja. Siap. Oke. Mungkin dari SMK Raja Polah, Kawali, Panjalu, mangga yang mau kasih testimoni siapa dulu? Itu ada Kang Dian. Panggil Kang Oke. Dian dulu. Kang Dian. Dian. Mangga, Kaprok, Pak Kaprok Iya. Kawali. Panggil Kang Dian dulu. Ya, izin. Itu dia. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang pertama, Pak, kebahagiaan, Pak, bagi kami, bagi pihak sekolah khususnya mewakili rekan-rekan juga, khususnya PKJ. Di awal pemerintah harus bekerja sama dengan industri. Ini TKJ ini paling susah, Pak, mencari industri yang mau care ke TKJ, Pak. Dan alhamdulillah, mungkin sama rekan-rekan juga, alhamdulillah ini dengan adanya ketemu sama Kang Dadang, komitmennya sangat bagus sekali, apalagi setelah mendengar tadi paparan dari Pak Ono, dari Pak Hoki, komitmennya sangat luar biasa, sehingga mudah-mudahan menjadi motivasi juga buat kami Pak di sini. Dan mudah-mudahan apa yang kita ke depan rencanakan dan dapat bermanfaat juga untuk seluruh sekolah SMK khususnya. Nah, apalagi kita punya tantangan Pak, ini untuk informasi saja bahwa jurusan TKJ 2 tahun ini tidak boleh dapat bantuan Pak, karena katanya penyumbang pengangguran terbesar juga termasuk sudah jenuh Pak. Jadi ini motivasi juga buat kami. Terima kasih atas actionnya Pak, actionnya gitu lah. Mudah-mudahan kami juga bisa amanah menyiapkan lulusan yang sesuai dengan harapan PKJ. Terima kasih Pak. Dari kami terus mudah-mudahan bersedia semangat untuk membantu SMK TKJ khususnya Pak. Dan ditunggu dikawali kehadirannya. Siap Pak, lagi dipersiapkan. Akhirnya berat. Semoga waktunya pas. Terima kasih Pak Dian. Oh no, ditunggu ini rekan-rekan MGMP juga segera antusias nih Pak. Iya. Saya kemarin ke Sumatera Barat tuh, jam kota udah muter. Iya. Terakhir Solok Selatan Pak Ilham. Sampai kosong namanya. Pekumu nggak jadi Pak Ano ya? Oh iya. Pekumu nggak jadi. Mepet waktunya. Ya ntar diatur lagi lah. Ya. Dari SMK Raja Polah udah gabung, udah hadir? Pak Denny? Halo? Assalamualaikum. Halo Pak Tatam. Waalaikumsalam. Lanjut Pak Mohon Tatam. maaf nih, saya sedang di perjalanan. Selamat sore semuanya, terutama kepada Babe, kepada Kang Dadang, kepada tim Salmanet, juga kepada rekan-rekan guru, anak-anak yang sudah mulai bergabung nih dengan Salmanet, luar biasa. Bagi kami ini adalah sebuah angin segar yang luar biasa, karena betul kata Kang Dian tadi, akhir-akhir ini TKJ ini menjadi anak apa ya, semacam anak tiri mungkin ya, karena support dari katakanlah dari pemerintah untuk jurusan TKJ itu memang sudah mulai redup nih kondisinya ini, sehingga sekarang didorong jurusan-jurusan lain yang mendapat support, mendapat dukungan dari pemerintah. Kayaknya dengan adanya Kang Dadang yang bersedia hati kemudian melalui Salmanet ini bersedia hati untuk mereka anak-anak lulusan TKJ ini tentu jadi angin segar yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa berjalan terus dan tentu ini menjadi harapan besar bagi kami sekolah begitu. Anak-anak kami yang bergabung bisa mendapat tempat yang tepat begitu, mendapat kondisi yang tepat untuk mengembangkan dirinya, dan tentu anak-anak yang kami yang belum bergabung juga bisa
mendapat kesempatan yang sama dengan rekan-rekannya yang hari ini sudah mulai bergabung begitu. Ya Kang Dadang untuk sementara ya. Terima kasih kepada semuanya. Salam kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Tata, terima kasih. Oke. Oke, teman-teman dari SMK Panjalu, Pak Sandi, siapa ya? Pak Sandi ya? Lupa saya. Pak Irman barangkali. Pak Sandi, Pak Sandi. Pak Sandi, Pak Irman. Halo. Lah janjian iraha Pak. Gitu. Itu ada Bu Yanti. Bu Yanti, mangga Bu Yanti. Nggak ada ya? Tapi ini saya sedikit kasih komen aja, jujur. Boleh. Kalau kita di lapangan kita nyari orang sih. Jadi kayak tadi Michael nyari orang, teman saya Gildas nyari orang, terus kemarin Pak Heru nyari orang. Pak Heru tuh dari ini ya, dari Exilotex, dari Rudex segala macam nyari orang. Jadi kita semua nyari orang. Yang jadi masalah jujur sebagian besar yang diajarkan di perguruan tinggi, di kampus, mungkin yang ada di sekolah-sekolah juga belum cocok, belum sesuai dengan apa yang dibutuhin industri. Jadi teknik yang kita pakai adalah kayak gini kira-kira. Itu kira-kira kayak inilah, kayak sertifikasi lah. Cuman agak curang sedikit, minta maaf dulu agak curang. Jadi teknik sertifikasinya pakai websitenya kami di kampus ITTS. Kita ada website opencourse.itts.ac.id, itu free gratis. Jadi semua orang bisa akses. Ada ilmu TKJ, ada jaringan, ada cyber security, ada data science, data engineering, dan sebagainya. Nah, orang-orang yang nyari orang tadi akan ngelihat ini anaknya berhasil nggak lulus dari kuliah-kuliah ini. Mereka tidak nyari sarjana, tidak nyari gelar sarjana, asal lulus kuliahnya aja mereka ditarik jadi pegawai. Jadi ini saran aja buat guru-guru TKJ yang ada. Silakan anak-anaknya ikutan di open course juga. Kalau mau lebih gila, silakan open course-nya di copy ke masing-masing sekolah. Silakan dipakai. Mudah-mudahan nanti kualitas anak-anaknya jadi lebih bagus. Nah, kita akan nyari orang yang bagusnya sih. Jadi jujur kesempatan kerja cukup lebar terbuka. Saya dari Astra aja minta 300 orang kemarin. Jadi kita kesulitan nyari orang sih jujur. Jadi bukannya TKJ nggak ada kerjaan. Ada kerjaan, banyak banget kerjaan. Yang jadi masalah gimana caranya kita bikin kualitas orangnya sesuai dengan yang dibutuhkan dengan kerjaan. Kalau kualitasnya ada di bawah agak susah kita rekrutnya. Kalau kualitasnya sama, nah baru kita ambil. Kalau kualitasnya bagus banget, nah kita mulai bingung bayar orangnya. Soalnya harganya jadi mahal banget. Gitu. Kalau itu biasanya guru tuh yang kita rekrut. Mudah-mudahan gurunya pintar-pintar, nanti kita rekrut. Nanti kasihan mahasiswanya ntar. Gitu. Ini intermezzo aja. Monggo, silakan Pak Dadang. Ya, paling kita udah dengar maksudnya memang potensinya masih sangat besar ya. Kita juga mungkin dari guru-guru merasa berterima kasih. Sebaliknya saya dan Kang Dadang, Kang Ono juga sebetulnya berterima kasih juga. Jadi kembali tadi guru dan siswanya juga mempersiapkan diri karena lapangan pekerjaannya justru sangat besar sekali. Tinggal tadi edukasinya cocok, sesuai, dan ini benar mempertemukan nih industrinya dengan sekolah SMK. Jadi kalau ini bisa bagus, nanti kita juga terus mengkaji dan memberikan pendidikan pembekalan supaya tadi nanti mungkin pemerintah melihat, oh ternyata kebutuhannya besar loh, oh ternyata punya kemampuan, oh ternyata diterima oleh industrinya. Nah itu juga nanti SMK-nya kan menjadi SMK unggulan ya yang dikenal gitu. Karena ini kan langsung terjun dan langsung terlihat gitu. Dan vendornya juga vendor besar dan punya taraf internasional mungkin seperti itu. Bisa juga diekspor nih Kang Ono, yang manjat-manjat bener. Satu hal lagi kan banyak AI lah ya kan, robotik. Mungkin robotiknya susah lah kalau untuk manjat sih nggak mungkin, belum ada kemampuan untuk manjat ya. Mungkin itu. Silakan dilanjut yang lain Kang Dadang. Oke, dari adik-adik calon pekerja, barangkali ada yang bertanya ke Pak Ono. Silakan. Pak Ono dan Pak Hoki, semua orang dah. Oh siap.
Di sini korban sudah banyak, siap. Siap. Kayaknya aman. Tapi gini deh, ntar kalau ada pertanyaan, kalau misalnya di kesempatan ini mungkin belum kepikiran pertanyaannya, Iya. saya terbuka aja, silakan saya dihubungin pakai Twitter, saya ketik Twitter saya ya, Ono W Purbo, silakan di tweet nggak masalah, pakai email juga bisa, tapi saya lebih prefer Twitter sih. Soalnya semua orang jadi bisa ikut bereaksi kalau di Twitter, kira-kira gitu. Saya tulis juga lah ininya ya, tempat kuliahnya ya, Open Course ITTS ACID, saya tulis, silahkan masuk ke kuliahnya di situ, free, gratis, dan nanti bisa keluar sertifikatnya. Ini saya lagi ngalahin Pak Hoki nih. Pak Hoki kan dia pengen sertifikasi, gua kasih sertifikasi gratis, guys. Pak Hoki, Saya sorry. memang membuat lembaga sertifikasi di bidang profesinya memang karena dari BNSP itu. Iya, dia mah legal, formal. Kalau Ono mah gelo. Ya kita gabungkan lah ya kan, yang gelo sama gelo, gelonya beda. Ini kita di sini kalau istilahnya gelo semua nih, tapi gelo untuk positif ya. Ya. Masih ada lagi? Oke, mungkin ada dari teman-teman guru barangkali ada yang pertanyaan atau gimana? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Ya jangan dipaksain ya. Kalau nggak ada mungkin kita Parah, tutup aja Ono. Kang. Tambah kota lagi, Kang. Tambah Tambah kota izin. lagi. Itu materi di Open Source Ono Center ID itu boleh kalau kita adopsi untuk Boleh. jadi kurikulum sekolah, Pak Ono ya? Boleh. Kalau mau lebih serius gini deh, teman-teman di SMK kalau bisa bikin server e-learning pakai Moodle, server e-learning pakai Moodle, bisa koordinasi sama saya nanti materi saya. Kalau itu kan harus copy paste satu-satu boleh juga. Kalau mau silakan koordinasi, nanti saya kirimin filenya, nanti tinggal upload jadi gitu. Boleh Siap. juga. Tolong ajarin sekolah-sekolah yang lain ya Pak Tata. Biar Kawali juga bisa pinter, jangan Raja Pola doang yang pinter. Oh, Kawali sekarang udah cepet orang-orang dari Raja Pola ke sana. Pak Cepi pindah kuning Raja Pola langsung. Siap. Terima kasih, Be. Ya, siap. Oke. Sebelum kita berpisah, kita foto bareng dulu, Pak Hoki semua. Harap Ya silakan. Siapa yang mau fotoin? Pak Hoki aja deh. Bagian Ya foto, dibuka Pak kalau bisa Hoki dia mah. ditampilin dong video-videonya kalau bisa. Mau difoto. Oke, semuanya dong. Tampilin videonya. Ya tampilin dulu ya, nanti baru saya hitung nih. Udah tampil semua nih apa? Udah ya? Belum semua, bentar ya. Masih ditunggu. Oh, saya warnanya gelap pisan ya. Ya diterangin Udah dulu, malam. nyalain lampu dulu. Alah, harus keluar lari. Oh, ya males wis ah. lah. Ya udah ya, saya hitung dulu ya, nanti ada 2 kali. Apa nih? Dadang Mulyana belum nih? Fikri belum? Fikri belum nih? Saya screenshot ya, Fikri belum nih. Dadang barusan keluar nih. Saya mulai aja deh. Nah, Fikri dah. Nggak tahu yang di slide satunya ya, satu slide dulu nih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebentar, satu slide lagi yang sebelahnya. Soalnya ada 2. Oh, Iman nggak ada nih, Iman. Tapi nggak apa-apa lah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iman aja ketinggalan. Nah, ini keluar Iman. Sebentar ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, udah, Kang. Silakan Kang Dadang ditutup mungkin. Udah ya? Ya udah, untuk update aja nanti kita akan berangkat hari Kamis jam 9 pagi menuju Semarang. Jadi update-nya udah saya posting di grup ya. Terima kasih buat teman-teman semua, jaga kondisi, jaga kesehatan. Semoga kita diberi kelancaran
untuk menjalankan segala aktivitas kita. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Makasih Pamit ya, semuanya. saya close ya. Sehat-sehat, Pak. Makasih Semuanya semuanya. sehat-sehat. Izin saya close ya.